Krishna berkata bahwa Duryodhana harus dibunuh untuk menyelamatkan Dharma. Ia bertanya bagaimana cara membunuh Duryodhana karena tubuhnya terbuat dari logam dengan anugerah dari Ratu Gandhari. Krishna berkata bahwa persendian adalah bagian tubuh yang paling lemah dan tubuh Duryodhana masih lemah dari pinggang ke bawah sampai paha. Bima harus menyerang paha Duryodhana. Yudhishthira mengatakan bahwa tindakan tersebut adalah adharma untuk menyerang seseorang di bawah pinggang. Krishna menjelaskan bahwa memang menyerang area tersebut adalah perbuatan adharma, tapi untuk membunuh Duryodhana adalah sebuah tindakan dharma. Yudhishthira berkata bahwa menyentuh Duryodhana di bawah pinggang dan menyerang pahanya adalah melanggar aturan. Krishna mengatakan bahwa membunuh Duryodhana adalah dharma. Pandawa kemudian masuk memeriksa keberadaan Duryodhana di tenda dan tidak menemukannya dimanapun. Arjuna berkata bahwa Duryodhana telah menghilang. Krishna mengatakan bahwa dosa tidak menyembunyikan dirinya dan bahkan darah orang berdosa. Krishna menunjukkan langkah kaki yang berlumuran darah. Pandawa mengikuti langkah kaki ke sebuah danau. Arjuna bertanya kepada Krishna apakah Duryodhana ada di dalam danau. Krishna mengangguk membenarkan. Krishna meminta Bima untuk memancing Duryodhana untuk keluar. Duryodhana terlihat bermeditasi di bawah sungai. Bima berteriak kepada Duryodhana bahwa dia adalah ksatria yang pengecut karena bersembunyi di sungai. Bima memancing Duryodhana dengan berkata bahwa Sangkuni adalah prajurit yang lebih baik darinya. Krishna memberi Bima dadu untuk memancing kemarahan Duryodhana. Bima melemparkan dadu tersebut ke sungai dan dadu tersebut jatuh di depan Duryodhana. Duryodhana membuka mata dan mengambil dadu tersebut. Kemarahan Duryodhana sudah tidak tertahankan dan Duryodhana meloncat keluar dari sungai. Bima terus berteriak bahwa kakak laki-lakinya Karna akan malu karena Karna telah menyebut seorang pengecut sebagai sahabatnya. Duryodhana mengenang Karna dan memberitahu Pandawa bahwa Karna pernah berkata kepadanya bahwa dirinya akan menjadi raja yang lebih baik dari mereka. Bima terus menghina Duryodhana dengan kata-kata kasarnya dan memprovokasi Duryodhana untuk berperang. Duryodhana berkata bahwa kini dia siap untuk bertarung tetapi dengan satu Pandawa pada satu waktu. Krishna berusaha menipu Duryodhana dengan kata-katanya bahwa jika Duryodhana bertarung sekaligus dengan Nakula dan Sadewa, bahkan jika Duryodhana berhasil memukul mereka 100 kali, jika mereka mampu memukul Duryodhana 1 kali, mereka akan disebut pejuang hebat. Krishna juga berkata bahwa Duryodhana harus bertarung melawan Yudhishthira sebagai gantinya karena Duryodhana kelak akan dianggap sebagai raja besar jika Duryodhana mampu membunuh Yudhishthira. Duryodhana berkata bahwa dia tidak akan tertipu oleh tipuan Krishna lagi dan akan bertarung dengan putra Pandu yang telah membunuh 99 saudaranya dan akan memberi saudara-saudaranya yang telah mati sebuah kehormatan. Bima mengatakan lalu apa yang Duryodhana tunggu? Duryodhana dan Bima akan saling menyerang dengan gadanya masing-masing ketika Balarama datang dan menghentikan mereka. Bima dan Duryodhana akan saling bertarung ketika Balarama tiba dan menghentikan mereka. Semua orang menyapanya. Balarama berkata kepada Krishna bahwa dia tahu Krishna telah menyarankan Bima untuk menyerang Duryodhana di bawah pinggang dan hal tersebut melanggar peraturan dan melawan Dharma. Krishna berkata bahwa perbuatan menjadikan tubuh Bhisma sebagai tempat tidur panah juga merupakan adharma, tetapi saat itu tidak ada yang menentangnya. Balarama mengatakan bahwa kali ini dia akan menilai pertarungan ini dan memperingatkan Bima untuk tidak menyerang Duryodhana di bawah pinggang. Balarama berkata bahwa dia akan membunuh Bima jika Bima memenangkan pertarungan dengan cara adharma. Pertarungan akhirnya dimulai. Duryodhana mulai memukuli Bima. Sanjaya memberitahu Raja Drestarasta dan Ratu Gandhari bahwa saat ini Balarama adalah hakim atas pertarungan hidup dan mati antara Duryodhana dan Bima.
Raja Destrarasta berkata bahwa dengan anugerah dari Mahadewa, putranya akan dengan mudah mengalahkan Bima. Destrarasta meminta Sanjaya untuk mulai mempersiapkan perayaan, putranya akan memenangkan perang terbesar di dunia. Duryodhana memprovokasi Bima untuk menyerangnya, namun serangan Bima tidak berdampak apapun terhadap tubuh Bajra Duryodhana. Duryodhana terus memukuli Bima dengan keras. Yudhishthira memberitahu Krishna bahwa dengan cara ini Bima tidak akan dapat menahan pukulan Duryodhana dalam waktu lama. Krishna berkata bahwa jika kita berjalan di jalan Dharma, akan ada banyak rintangan. Hujan mulai turun mengiringi pertarungan kedua ahli gada ini. Duryodhana terus memukuli Bima. Bima berteriak bahwa dirinya tidak akan menggunakan jalan adharma seperti saudaranya. Duryodhana berteriak bahwa hubungan persahabatannya dengan Karna jauh lebih kuat dibanding hubungan saudara Pandawa dan Karna, karena para Pandawa dengan kejam telah membunuh Karna dengan trik kotor mereka. Bima terjatuh lemah karena menahan pukulan Duryodhana. Duryodhana menertawakan Pandawa bahwa mereka ingin memenangkan perang dengan Bima sebagai senjata mereka, sekarang Bima sendiri akan mati. Duryodhana berjanji akan terus memukul Bima hingga 99 kali dengan kejam sebelum membunuhnya. Aswatthama tertawa dan terus memberi semangat kepada Duryodhana. Duryodhana terus memukul Bima yang tanpa memegang senjata dengan gadanya. Pandawa berteriak kepada Bima untuk bangun dan menyerang Duryodhana. Duryodhana menekan Bima dan berkata sekarang Pancali harus datang kepadanya. Duryodhana membenamkan wajah Bima di dalam air. Arjuna berteriak pada Bima untuk bangun. Bima berusaha bangkit dan menyerang, tapi jatuh lagi setelah menerima serangan Duryodhana. Sanjaya menginformasikan semua insiden yang terjadi langsung kepada Raja Destrarasta dan Ratu Gandhari. Bima tersudut dengan gada Duryodhana yang mengalungi lehernya. Krishna memberi kode kepada Bima. Tangan Bima secara ilegal menyerang paha Duryodhana. Duryodhana terlihat kesakitan menerima pukulan tersebut. Destrarasta berkata bahwa Bima telah melakukan serangan ilegal kepada putranya. Dengan gada Duryodhana, Bima terus menyerang area paha Duryodhana. Balarama menghentikannya dan mengatakan bahwa Bima telah melakukan adharma dengan menyerang paha Duryodhana. Sekarang Balarama akan membunuh Bima. Krishna menghentikannya dan mengatakan bahwa Balarama telah berjanji untuk membunuh siapapun yang menang dengan trik ilegal. Jadi Balarama harus membiarkan pertarungan selesai dan berhak membunuh pemenang yang melakukan trik ilegal hanya setelah pertarungan berakhir. Bima terus menyerang paha Duryodhana hingga patah dan berdarah. Duryodhana jatuh ke tanah. Bima kemudian mematahkan kaki Duryodhana. Duryodhana akhirnya sekarat dan jatuh pingsan. Bima kemudian berteriak bahwa dia membunuh 100 bersaudara dan menjadi pembunuh 100 saudaranya sendiri. Dengan bersedih, Bima menangis dan berkata bahwa dia telah memenuhi janjinya kepada Drupadi. Para Pandawa tersenyum melihat pencapaian Bima. Balarama menendang Bima. Balarama dengan marah mengatakan bahwa Bima telah melakukan adharma dan sekarang dia akan membunuh Bima. Sanjaya menginformasikan hal yang sama kepada Raja Destrarasta. Sang Raja menangis keras untuk meminta Balarama untuk membunuh Bima saat dia membunuh 100 putranya. Bima berkata kepada Balarama bahwa dia membantu dalam membangun Dharma dengan membunuh Duryodhana sesuai instruksi Krishna,
Dan jika saudara Krishna ingin membunuhnya, dia siap untuk menerima kematian dari Balarama. Balarama memunculkan senjatanya untuk menyerang, tetapi Krishna menghentikannya dan mengatakan bahwa tadi Duryodhana melakukan adharma terlebih dahulu dengan terus menyerang Bima bahkan setelah senjata Bima terjatuh. Krishna menjelaskan bahwa ilegal untuk menyerang prajurit tanpa senjata, jadi membunuh Duryodhana secara ilegal adalah dharma. Krishna bertanya kepada Balarama apakah dia ingin Duryodhana yang memenangkan pertarungan ini dan memaksa Pancali untuk duduk di pahanya. Balarama berkata bahwa dia tidak bermaksud dengan hal tersebut. Balarama lalu segera pergi dari sana. Pandawa berterima kasih kepada Krishna. Yudhishthira berkata bahwa mereka telah memenangkan perang ini, Dharma telah menang melawan Adharma. Pandawa mencapai base camp mereka. Krishna mempersilahkan Pandawa untuk memberitahu kabar kemenangan ini kepada Drupadi. Drupadi melakukan arti kepada Bima dengan mata berkaca-kaca. Bima berkata bahwa dia telah membunuh 100 Kurawa seperti yang telah dia janjikan untuk Pancali. Aswatthama menangis melihat kondisi Duryodhana. Duryodhana masih mampu membuka matanya. Drupadi kemudian melakukan arti kepada Krishna. Krishna meminta Drupadi untuk mengepang rambutnya ke belakang dan kembali mulai memakai mahkotanya. Drupadi kemudian kembali memakai mahkotanya. Pandawa menangis bahagia. Aswatthama yang menangis melihat Duryodhana, memintanya untuk bangun. Duryodhana berkata bahwa dia tidak bisa bergerak sama sekali, hidupnya sudah selesai. Aswatthama berkata bahwa Krishna telah menipu dan mencoba membunuh Duryodhana seperti dia membunuh Karna dengan tipuan. Aswatthama kemudian mengambil sumpah untuk membunuh Pandawa dan sekarang menjadi panglima perang pasukan Duryodhana. Duryodhana mengatakan bahwa Aswatthama bisa melanjutkan perang ini dan berkata bahwa dirinya baru akan mati dengan damai setelah mendengar kematian para Pandawa.